Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita memasuki tatap muka yang ke-12, yaitu judulnya adalah Maratibul Maslahah atau tingkatan maslahah. Minggu yang lalu, tatap muka yang lalu itu kita diberitahu bahwa maslahah itu manfaat. Apa yang bermanfaat bagi kita itulah maslahah. Atau manfaat apa bagi kita itu adalah maslahah. Dan untuk mendapatkan manfaat itu ternyata manusia memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang banyak. Manusia itu mempunyai kebutuhan, dan di dalam pembahasan berikutnya itu dibahas dalam maratibul maslahah. Apa maksudnya? Bahwa manusia itu karena kebutuhannya banyak sekali. Coba kita mulai dari tadi sampai sekarang, kita perlu apa saja banyak sekali. Makanan untuk makan cuma mungkin jangan asem sama ikan asin dan sambal terasi. Itu banyak yang harus terlibat dan banyak peralatannya untuk membuat itu semua. Belum kebersihan kita, belum alat transportasi kita, belum pakaian kita, belum obat-obatan kita. Itu banyak sekali. Tidak sama dengan makhluk yang lain. Kalau kucing, ya dia cuma perlu ada tikus di sekitarnya dan air, udah beres hidupnya, sudah nggak kurang suatu apa. Nah, manusia ini keperluannya banyak sekali dan canggih-canggih, tetapi sesungguhnya kan energi kita, kekuatan kita untuk memenuhi semua kebutuhan itu kan terbatas. Tidak semua bisa dipenuhi oleh kekuatan kita. Oleh karena itu, agama mengajarkan supaya kita membuat prioritasi atau membuat prioritas, mendahulukan yang penting dan membelakangkan yang kurang penting. Paham ya? Nah, maka kemudian di dalam usul fikih disebutkan bahwa maslahah itu berdasarkan tingkatannya. Yang ini kebutuhan dasar namanya ad-daruriyah, ad-daruriyat, bisa ad-darurah juga bisa, ad-daruriyah juga bisa. Ini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Yang kedua adalah al-hajiyat. Al-hajiyat atau al-hajat juga boleh. Ya, kebutuhan pokok. Ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tahsiniyat atau at-tahsinat atau at-tahsiniyah. Ini adalah kebutuhan, ya boleh dikatakan kebutuhan mewah, tapi masih halal. Mewah tapi halal. Saudara sekalian, apa pengertian dari yang pertama? Yang pertama yang disebut ad-daruriyah itu adalah kebutuhan dasar manusia yang kalau tidak
dipenuhi, ya dia akan terancam eksistensinya, eksistensi manusia, atau akan menderita sakit atau akan mengalami kecacatan, cacat dalam anggota badannya, atau juga pokoknya dia akan kehilangan sama sekali atau sebagian dari 5 kebutuhan pokok kemarin, sektor keperluan manusia kemarin, agama itu, jiwa, akal, kemudian keturunan dan harta. Itu doruriyat adalah kebutuhan dasar yang kalau itu sampai tidak terpenuhi, manusia akan terancam eksistensinya. Sedangkan yang kedua, al-hajiyat itu juga kebutuhan manusia yang pokok, penting. Kalau tidak terpenuhi, maka manusia tidak sampai terancam eksistensinya, cuma dia akan menjalani hidup itu dengan sangat susah payah. Kemudian yang ketiga ini adalah at-tahsiniyat, atau kebutuhan, ya saya katakan estetika, kebutuhan kepantasan. Kebutuhan kepantasan aja, tidak mewah ya, kepantasan. Kepantasan, ya kalau tidak dipenuhi ya tidak apa-apa, cuma ya tidak pantas gitu saja. Nah, coba kita uraikan satu persatu. Contohnya yang paling gampang ya makan, kalau bagaimana kita makan itu. Nah, beras atau nasi itu doruriyat, harus ada bagi orang Indonesia. Nggak ada beras, habislah kita, eksistensi kita habis. Ya karena kita tidak makan selain dari beras, nasi itu kita nggak bisa lepas. Ya memang ada makanan pokok dari ya maksudnya makan pokok dari yang lain, tapi beras di Indonesia kalau sampai krisis, Indonesia akan hilang eksistensinya. Disuruh makan yang lain tidak bisa. Nah, hajiyat ini penting, tapi tidak sampai mengancam eksistensi. Apa lauknya? Lauk apa? Ya, lauk itu harus ada, tapi bisa ganti-ganti. Bisa ganti-ganti, bisa sate, bisa tempe sama sambal bawang, bisa yang lain lah, pokoknya bisa, harus ada. Seandainya nggak ada lauknya, ya adanya cuma minim sekali, nasi dengan sambal, ya nggak akan mati lah, percaya nggak akan mati. Tapi gimana rasanya hidup makan kok tiap hari dengan sambal terus, sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Sulit sekali untuk menjalani hidup. Nah, yang terakhir at-tahsiniyat, kebutuhan kepantasan. Nasi sudah ada, lauknya apa, pecel, bayek, lentu, sudah ada. Tapi apa wadah untuk makannya apa? Ya pantasnya ya di piring, jangan mangkok. Nah, piring ini tahsiniyat. Oh, pantasnya di pincuk, pantas. Gimana kalau dimakan di atas koran, ditumplek di koran? Ya makan juga,
berasnya masuk, nasinya masuk, pecel oke, lento, bayam oke, tapi ajange iku mosok koran. Ajangnya tiker. Ya, tidak pantas. Berarti piring, pincuk itu kebutuhan kepantasan. Nah, di dalam Islam ketentuannya yang diutamakan adalah daruriyat. Kemudian baru hajiyat, baru kemudian tahsiniyat. Kita tidak dibenarkan untuk mengejar kebutuhan bawah kalau yang atas belum terpenuhi. Apa contohnya? Misalnya ini dalam situasi banyak orang kehilangan pekerjaan seperti ini, mungkin banyak orang yang kekurangan pulsa, banyak kekurangan pulsa karena untuk makan, bener, beli makan, pulsa belakangan, mungkin pulsa itu hajiyat atau mungkin tahsiniyat. Bagi mahasiswa hajiyat, mungkin bagi anak-anak kecil mungkin tahsiniyat ini pulsa. Nah sekarang ini kita lagi dihadap mahasiswa karena kuliah daring kuliah ini, banyak yang dihadapkan pada pilihan, yaitu nggak punya uang, punya uang sedikit, tapi harus mengikuti kuliah secara online, yang itu makan pulsa. Pertanyaannya, makan tidak ikut kuliah atau ikut kuliah tapi tidak makan? Nah ini persoalannya. Nah dalam keadaan memang tidak bisa dua-duanya, ya harus salah satu dipilih. Yang paling penting ya makan saja dulu. Perkara perkuliahan diurus belakangan, daripada di tengah-tengah kuliah ambruk, pingsan karena kelaparan, ya mending perutnya ada isinya. Perkara perkuliahan nanti bilang sama Pak dosen, sama pimpinan fakultas gimana menyelesaikannya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketentuannya juga adalah kemarin itu ada 5 sektor maslahah ya. Ini tadi pembagian maslahah menurut tingkatannya. Yang kemarin itu pembagian maslahah menurut sektornya. Menurut sektor. Jadi nanti akan ada begini. Ya. Nah, lebih kurang begini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sektor ini. Sektor ini tingkatan. Nah, tingkatan 1 ya ad-daruriyat. Tingkatan 2 al-hajiyat. Tingkatan ketiga at-tahsiniyat. Nah, masing-masing ini itu ya berada pada apa? Berada pada sektor kemarin. Ada hifdzuddin. Ingat ya yang tatap muka sebelumnya ya. Hifdzuddin. Kemudian hifdzun nafsi. Kemudian hifdzul akli. Kemudian hifdzun nasli. Dan kemudian terakhir hifdzul mali. Ada yang daruriyat untuk hifdzuddin, ada yang daruriyat untuk hifdzun nafsi, ada yang daruriyat untuk hifdzul akli. Artinya apa? Ini harus terpenuhi walaupun terpaksa melanggar peraturan syariat. Di sini nih
dibolehkannya ini hifdzun nafsi ini adalah apa namanya, antara lain adalah ditegakkannya hukum kisos. Di sini nih kewajiban untuk jihad. Di sini nih larangan minum minuman keras atau harus menegakkan pidana minum minuman keras. Di sini adanya kebolehan menikah. Di sini adanya pidana potong tangan. Nah, semua itu harus ada itu. Supaya apa? Supaya eksistensi manusia yang ditopang oleh 5 sektor ini tetap terjaga. Nah, yang berikutnya nanti secara detail akan saya terangkan di tatap muka berikutnya. Sementara sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.